Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 1 Oktober 2021. Oke, jadi welcome bulan Oktober. Ya, dan spesial pembahasan bulan Oktober saya mungkin akan lebih kepada review dan juga outlook. Dan tentunya special things ya, ini market kita berhasil menciptakan high baru, yaitu di 6.286.943. Wow, applause dulu teman-teman. Padahal yang dikeret BBCA ya. Ini luar biasa banget dan saya pun kaget. Nah, nanti kita bahas. Jadi buat yang udah jawab requestan, mohon maaf dulu nih, kita bahas dulu something yang lebih besar cakupannya. Karena kalau kita bahas saham ya teknikalnya pasti jadi terlihat menarik semua karena kan banyak yang breakout. Tapi apakah breakout ini fix atau false? Ini kan jadi pertanyaan juga, dan di sini kita bahas peluang market itu seperti apa. Ya, so pastikan teman-teman tonton video ini dulu sampai akhir. Gitu. Oke, lalu sebelum kita jauh-jauh ngobrol, kita akan lebih dulu bahas terkait transparansi kita di perdagangan hari ini, ya. First ada menu sore kita Indi gitu ya. Indi di jam 13.45 kemarin tanggal 29 kita rekom buy, dan next pasang TS 1875 1915. Bahkan tadi Indi pun sempat 1970. Hampir break resistannya. Ya, profit sekitar ya 3 sampai 8% lah. Gitu ya. Lalu ada ISSP. Ya, ini di jam September 30 di jam 9.54 ya. Lalu ada Tekim, ini juga menu sore kita. Anda cek aja nih jamnya, cek sendiri gitu ya, biar nggak kelamaan deh. Ya, karena kan real, dan ya Tekim juga dahsyat banget komoditinya. Gitu. Meskipun kita di VVIP agak telat ya. Kita harusnya entry kemarin tuh waktu dia naik belasan persen. Tapi it's okay. Ya, ketika dia merah kita cicil dan alhamdulillah profit. Gitu. Maka Tekim profitnya lumayan 4%-an. Dan buat yang belum download mobile apps silakan ya, kayak Indi pun sudah kita rekomendasikan gitu ya di watchlist gratis untuk teman-teman semua. Lalu juga ada Medco juga tuh ya kita rekom. Jadi menarik banget ya kalau teman-teman dapat watchlist gratis, cuman download. Dan ini gratis kok ya, nggak perlu khawatir. Lalu buat yang mau join VIP silakan, masih ada promo sampai 10 Oktober nanti minggu depan. Jadi manfaatkan aja sebaik-baiknya. Langsung japri ke Stop Silent. Ya, buat yang belum, join dulu ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Di sini ya, teman-teman ya. Nanti di sini kita ngobrol-ngobrol lah. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Oke. Lalu buat yang mau join STAC, tadi update-nya sudah, yang udah benar-benar bayar itu udah 100 lebih. Plus yang booking tuh mungkin udah 110, 120. Jadi udah hampir 2/3 lah ya. Saya bisa bilang mungkin udah hampir 2/3 dari kuota yang ada. Jadi buat teman-teman yang belum, silahkan keburu kehabisan. Yuk, minimal Anda bisa booking dulu. Ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, untuk win rate September masih kita rekap. Nanti saya akan publish mungkin buat morning briefing yang nextnya. Ya, biar teman-teman bisa cek transparansi kita. Oke, lalu berikutnya kita langsung check it out, bahas market. Jangan lupa buat yang belum follow Instagram. Ya, di sini saya akan mulai. Oke, saya tanya. Kalau saya sering buat konten-konten edukasi kayak gini, teman-teman menarik gak sih? Ya, mungkin saya akan lebih aktif lagi di Instagram ya untuk edukasi simpel. Jadi contohnya nih ya, pentingnya belajar analisa teknikal dari Yellow. Di sini saya pun sambil cerita kenapa sih saya rekom Yellow. Dan ya sebenarnya belajar analisa itu simpel, cuman mungkin karena kita belum fleksibel gitu ya, jadi kita agak ragu untuk decision making. Ya kayak Yellow, kita buy di support, benar-benar support kuat, udah buy terbang. Ya. Nah, kan bayar di support tuh. Nah, lalu kalau Anda combine, ini kan saya udah bilang, bandar pada sangkut. Belajar bandarmologi. Belajarnya di mana? Di STHC. Dan boom. Bahkan Yellow tadi juga opening sempat di-push naik lagi ya. Meskipun akhirnya koreksi. Ya wajar lah, naiknya udah banyak. Masa mau cuan mulu. Gitu. Ya mungkin saya akan sering adain. Jadi bisa download, bisa follow Instagram kita. Ya. Oke, lalu nextnya kita bahas market. Sebelumnya Anda bisa chat di kolom komentar, menurut Anda market sudah mulai bullish season atau PHP? Sertain alasannya kenapa. Lalu pertanyaan kedua, ini pertanyaan ya, dan saya pun juga mau nanya. Ini teman-teman ada dapat berita gak sih?
ini BBCA kenapa sampai di HK-nya dahsyat sekali. Jujur karena saya nggak tahu ya ada berita apa nih. Karena setahu saya sih so far ya netral aja sih sentimennya ya. Kalau BBRI kan memang after right issue mereka gendut tuh untuk nge-HK. Itu wajar. Tapi BBCA closingan itu ditarik. Oh ini tariknya ini hampir 3% ya. Oke. Nariknya ini hampir 3% lebih gitu kan. Sekali HK 600 miliar. Jadi ini besar sekali menurut saya. Nah ini yang mau saya tanyakan, teman-teman ada ketemu apa gak sih? Kalau BCA yang saya tahu ya dia mau stock split itu aja. Ya, gitu kan. Dia mau stock split. Dan apakah karena stock split digoreng? I don't know gitu. Tapi secara foreign ya kita syukuri bagus. Ya. Saya bertanya itu. Jadi 2 pertanyaan Anda bisa jawab di kolom komentar. Saya juga mau tahu nih dari teman-teman ada dapat info gak sih? Lalu kita pure bahas technical. Oke, no comment, ini breakout. Ya, bukan fix breakout ya, tapi ini baru breakout dan butuh confirmation. Waktu itu kita juga bilang ini breakout, tapi di situ saya catat kalau dalam seminggu gak bisa balik bakal turun lagi. Dan ternyata benar aja ya, waktu di sini after dia breakout kan breakout nih, nggak lama turun lagi. After breakout 5 hari 1, 2, 3, 4, 5 malah sempat dibanting. Jadi kita masih butuh confirmation. Itu yang pertama ya, trading itu apalagi kalau kita swing trader kita butuh confirmation. Itu yang pertama. Tapi kalau secara probability per sekarang ya kita udah cerita bahwa ini market udah apa namanya ya? Udah 70% maybe, 70 sampai 60% breakout. Di sini dia punya trendline major sudah di breakout dari lama ya. Lalu kalau kita asumsi dia beneran memang breakout, maka dia break konsolidasinya dari bulan 6. Jadi konsolidasi selama 3 bulan berhasil di breakout dan itu hal yang bagus ya. Konsolidasi dia sideways, dia berhasil breakout. Lalu pengkonfirmasi breakout berikutnya ialah dari sisi foreign. Dan kalau kita cek foreign dari kemarin gemuk banget. Bahkan per hari ini kita lihat BCA, BRI, Telkom nih hari ini hampir 2 triliun ya. Aku cek kayaknya 2 triliun lebih asing masuk ke bursa kita di reguler. Dan 1,5 triliunnya itu masuk ke BRI, BCA, dan Telkom. Ya, kalau kita volumin, wow, BRI 1,9 juta lot. Ini duit ya, teman-teman, ini duit loh. Ya, BCA pun 190.000 lot. Gila, bayangin gak sih itu betapa dahsyat ya. Ya, jadi inflow-nya kencang, ini mengkonfirm market. Ya, inflow-nya kencang ini mengkonfirmasi. Jadi kalau Anda belajar Dow teori, salah satu poinnya ialah tren harus dikonfirmasi dari volume. Ya, volume di sini beragam. Kalau kita bicara market ya volume salah satu indikator kita ya bisa jadi foreign flow. Karena mau bagaimanapun untuk blue chip banking itu masih didominasi sama asing. Kayak gitu. Makanya memang masih cukup berpengaruh ya asing terhadap bursa kita. Jadi secara volume sih netral ya, tapi secara foreign flow mengconfirm. Lalu hal yang menarik ialah ciri uptrendnya sudah kelihatan. Jadi pertama dia buat base low 1, ini H1-nya gitu ya. Lalu dia buat ini L, dia buat L1. Lalu di sini kita bisa spekulasi dia buat H1, high yang pertama. Lalu dia correction di sini buat L2 ya, lower high. Higher low, dia buat low yang lebih tinggi. Lalu di sini buat H2, higher high. Lalu dia correction lagi. Ya let's say di sini dia membentuk higher low yang ketiga dan di sini dia buat higher high yang ketiga karena dia berhasil lebih tinggi dari sini. Jadi ini merupakan ciri dari uptrend. Jadi kalau kita tambahkan foreign flow, kita masukkan kriteria higher high higher low, kalau kita tambahkan buy on breakout atau dia breakout konsolidasi gitu kan dan break trend line, ini semua sepakat bahwa marketnya breakout per sekarang. Nah, cuman yang jadi pertanyaan apakah masih berlanjut atau tidak, itu yang butuh kita cari tahu konfirmasinya beberapa hari ke depan. Kenapa? Karena kalau saya cek bursa luar ya, ini saya pikir ya netral aja sih. Ya maksudnya bursa luar pun nggak kemana-mana gitu. Jadi dari sentimen luar pun bahkan dari kemarin kan lebih ke arah negatif ya. Kecuali ya krisis energi yang menyebabkan batu bara kan. Sisanya pun krisis energi sekarang pun itu bisa berdampak kurang bagus sebenarnya.
Kayak gitu. Jadi belum ada momentum dari bursa luar dan ini harus kita cermati. Makanya saya bingung nih, ini ada apa sih kok bisa sampai breakout gitu. Dan idealnya ya kalau kita bahas besok, idealnya harus istirahat dulu memang. Jadi kalau nanti misalnya Jumat, Senin, Selasa dia koreksi, itu oke. Nah cuman yang perlu kita pantau, koreksinya nggak boleh balik lagi 6050 atau 6030 ke bawah. Kalau dia balik lagi di sini, waduh, ini false break lagi, bakal ngayun lagi kayak gini, gitu ya. Nah ini yang harus kita pantau sebenarnya. Jadi saya cerita di grup VVIP saya bilang sabar dulu. Ya kalau ada yang teknikal bagus silakan, tapi ya sabar dulu karena agak aneh nih kalau di-push. Karena window dressing pun menurut saya masih panjang lah. Ya dan belum dimulai harusnya. Jadi hati-hati aja karena nih udah banyak resistance kuat gitu ya, banyak yang bisa di taking profit kan karena banyak yang sudah terbang. Jadi buat teman-teman jangan terlalu FOMO, tetap objektif, yang teknikalnya bagus silakan. Jangan beli pas pucuk gitu ya, jangan beli pas sahamnya terbang tinggi, belilah pas dia merah atau koreksi. Dan kalau kita doakan atau prediksi saya tepat besok marketnya dikasih merah dulu, Senin misalnya ya, Jumat Senin dikasih merah ya kita bisa cicil tuh. Karena spekulasi dia istirahat 1-2 nanti rally lagi. Gitu. Cuman saya predik mungkin akan mengalami fase istirahat dulu. Karena setiap market bullish ya historisnya bullish kencang, besoknya tuh dibanting. Opening naik, habis itu dibanting. Ya, after naik di sini opening dibanting. After naik opening dibanting. After naik banyak opening dibanting. Kayak gitu. Dan ini after breakout pun waktu buka lapak ini ya breakout, buka lapak dibanting. Oke, kita harus cek lah besok Jumat gimana. Yaps. Jadi kurang lebih itu untuk pembahasan market. Nah, ketika market memang lanjut bullish, apa yang terjadi? Ya, kita bisa cicil lah pas merah-merah emiten untuk window dressing. Sebenarnya untuk window dressing mungkin idealnya bahasnya di bulan November. Tapi contoh tinggal cek histori saham yang memang secara tahunan ketika mendekati akhir tahun itu prospek naik atau enggak. Itu banyak lah, misalnya konstruksi, properti, banking tentunya ya, BCA, BRI dan kawan-kawan. Lalu yang big caps itu udah pasti kecipratan. Pegas ya, ini blue chip juga. Pegas ini langganan lah Pegas itu, dan batu bara ya, komoditi juga termasuk. Tapi yang paling hot memang dari dulu batu bara karena akhir tahun merupakan musim dingin di China sana ya, dan permintaan akan batu bara memang biasanya selalu meningkat di akhir tahun. Itu udah siklus ya, dan ya siklus itu bisa kita manfaatkan gitu. Oke, jadi udah clear ya untuk teknikal, udah jelas, teman-teman udah tahu, dan kita tinggal tunggu aja. Ya saya pribadi sih trading, cuman hati-hati aja karena market kita udah di-push total ya let's say 3% lah ya dari kemarin. Yaps. Yang penting kita doakan ini nggak PHP. Karena kalau PHP akan banyak lagi nyangkut di sini. Cut loss lagi, dia terbang beli lagi, di bawah cut loss lagi. Kalau kayak gitu modal Anda dari 100 juta bisa jadi 10 juta. Ya, kayak gitu. Dan itu aja sih ini untuk pembahasan market. Dan kita cek masih ada waktu gak sih? Oh iya masih ada. Mungkin kita bahas requestan deh ya. Gitu, mungkin kita bahas requestan deh sebentar. Saya open dulu deh requestannya. Sebentar. Realnya buat bullish flag gak? Oke, saya bahas singkat aja kali ya biar nggak terlalu panjang. Bullish flag. Sebenarnya flag bullish itu harusnya begini. Ya, namanya juga bendera ya. Kan definisinya bendera itu begini ke bawah. Kalau bendera ke atas ini mah ditiup kipas angin namanya. Dan ini ya sebenarnya kalau Anda belajar di Rising Wedge ya begini. Ya, dia coba breakout. Jadi sebenarnya kalau dia ngerucut ke atas memang uptrend line channel gitu ya. Mungkin maksud Anda up channel kali ya. Ya kalau channel ya channelnya bullish memang. Ya cuman kalau flag bukan. Ya flag itu ke bawah. Gitu. Ya ini dia dalam channelnya sih. Ya masih dalam uptrend line channel. BGTG Bang Mini skip dulu ya. Seperti yang saya info kemarin di grup pun saya udah remind, manfaatin dulu karena ya masih belum momentum lah. Tech stock digital ini lagi switching. Jadi kalau dulu itu ada satu grup, mungkin nggak tahu ya sampai sekarang mungkin masih ada, itu hebat, dia bisa
apa sih, bisa ada indikator untuk tahu sektor mana yang lagi laggard, sektor mana yang lagi leading, itu tahu. Nah, kalau saya simpulkan, leading dan laggingnya sekarang ini, yang leading ya lagi banking, lagi ya old stock lah, construction, property, commodity, gitu. Karena yang lagi laggard, yang lagi lagging itu ya tech dan digital lah. Everything about tech, everything about digital. Yang bulan-bulan lalu itu naik. Kayak gitu. Jadi nanti akan rotate lagi, nanti akan berrotasi lagi. Yang big caps ini correction sehat, yang tech digital lanjut. Nah, itulah siklus namanya. Jadi untuk Bank Mini ya skip dulu. Kita ya, oh kasihan Bandara Swat ZP, kenapa tuh? Ya, BGTG, oke BGTG dulu deh. Saya pilih-pilih aja ya saham yang menarik ya. Biar nggak terlalu banyak. BGTG akan naik atau turun? Gimana menurut tonton, naik atau turun kalau kayak gini? Wage, ini betul wage. Ya, ini betul falling wage. Ya, kalau falling wage ya dia naik. Wah, ini cakep banget falling wage-nya ya. Rapih bandara ngelukis dengan sangat rapih. Nah, cuma kan wage ini kelemahannya karena kita belum tahu ujungnya di mana. Ya, ini kita belum tahu. Jadi time frame-nya panjang wage itu. Apalagi wage sepanjang ini, ya bisa makan 1 bulan, 2 bulan untuk ngerucut bisa. Ya, jadi belum ada bottoming-nya, belum terlihat. Ya, kalau wedge ini bisa di breakout ya bisa naik. Oke, untuk INKP, oke bahas INKP deh, kertas-kertasan karena kan kita profit juga di Tekim. Nah, saya cerita Tekimnya aja kali ya, apa INKP? Sama aja sih, cuman oke INKP dah karena request INKP. INKP dalam 2 hari ini akumulasinya gila banget. Ya, today INKP ini ada BK, ada ZP. Dari kemarin itu masuk RX, BK, RX, KZ, CP, YU, ZP. Jadi overall chip in. Bahkan kayak RX pun nggak jual sama sekali. Dan volumenya INKP ini juga salah satu volume spike sejak awal tahun kemarin. Ya, dan ini menjadi indikasi yang sangat baik. Kayak gitu. Ya. Tekim juga volumenya spike ya, volume tertinggi kemarin waktu di Februari. Dulu kita sempat trading Tekim juga nih di sini, profit luber juga untuk Tekim. Waktu itu ada berita apa ya, saya lupa. Nah, intinya mereka sama-sama breakout untuk INKP dan juga Tekim. Untuk INKP sendiri dia breakout di 8.000, 8.200. Ini adalah resisten yang cukup kuat menurut saya. Ya, cukup powerful dan bisa lolos, oke. Tinggal positioningnya dia chip in atau dia pull back dulu, kita bisa chip in di sini. Gitu. Lalu next target berapa ya? 9.000 lah. Ya, untuk INKP 9.000 ke atas. Oke, lalu PTBA masih akan naik kah besok? Mungkin koreksi. Kasih dia istirahat sekali 2 kali baru nanti lanjut lagi. Cara cek bandar jualan gimana? Track dari kemarin atau hari ini aja? Bebas. Tergantung time frame. Kalau Anda harian ya cek aja seminggu kemarin atau 3 hari kemarin. Kalau nge-swing ya bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan kemarin. Tergantung gitu. Ada tips buat waran? Ada. Itu akan kita pelajari spesifik di FTAC Batch 6. Ya, itu ada triknya. Jadi waran itu bukan judi, itu semua ada triknya. Ya. Dan triknya ini low risk banget. Ya, triknya ini low risk banget. Kayak gitu. Okas nyangkut gorengan ya. Oke, coba saya bantu deh, kasihan nih nyangkut. Sebenarnya nggak ada kata nyangkut ya. Nyangkut itu hanya terucap dari orang-orang yang memang nggak punya plan. Nah, itu orangnya, ini bukan menyinggung, tapi itu orangnya gerasak gerusuk pasti. Masa ketika kita beli kita nggak punya plan? Ketika kita beli kita kan harusnya udah mikir ya. Oh, gue mau TP di sini nih. Kalau rugi, let's say rugi 1 juta, gue mau cut loss nih. Setidaknya harusnya ada mikir seperti itu. Tapi kalau beli dan nggak tahu abis beli mau ngapain, wah, jangan trading saham tuh, bahaya kalau punya mindset seperti itu. Jadi saya jujur paling nggak terlalu demen orang bilang nyangkut, karena cuman ada 2 pilihannya di saham. Anda profit, Anda cut loss. Anda TP, Anda stop loss, SL. Udah 2 itu, nggak ada tuh pilihan ketiga. Nyangkut jadi investor dadakan, nah itu nggak ada tuh. Nah, jadi buang jauh-jauh pilihan ketiga.
Okas simplinya motivasi memang udah lebih kecil karena kan kompetisi merah udah selesai gitu kan. Dan saya nggak tahu ya, bukan berarti kompetisi merah selesai akan dibanting semua ya. Mungkin masih ada technical rebound gitu kan, tapi powernya mungkin nggak setinggi yang kemarin bulan lalu gitu. Dan batasinnya mungkin let's say di 8382 sih ya. Asal kuat di 8382 menurut saya masih prospek lah gitu. Oke. Nah, kayak misalnya INDX ini kan perlahan turun, MTWI perlahan turun, Kelen perlahan turun, Karwe perlahan turun. Nah, kayak gini yang saya bilang ya, mayoritas gorengan ini akan perlahan turun. Tapi ada juga yang masih coba survive naik gitu, sempat digoreng tapi tuh nanti siklusnya yang teknikalnya jelek nanti perlahan juga turun. Tapi dalam turun itu kan berproses ya, dia ada technical rebound, perlahan dibanting. Tapi at the end harusnya dia kan cicil turun, kecuali teknikalnya memang confirm. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya, tinggal manfaatin positioning aja sih gitu. Oke. Banking ya masih berat lah, tapi kalau Anda tanya prospek menurut saya sih masih. Ya ini baru awal sih gitu. Kapan Om? Ya belum tahu, mungkin after window dressing kelar mungkin, karena outlook kita sampai akhir tahun ya mungkin komoditi gitu ya. Kalau masih terjadi demand yang besar di komoditi, lalu mungkin ya old stock lah yang basically secara window dressing ini digoreng. Nanti ketika window dressing udah selesai, orang pada taking profit, orang udah jenuh di blue chip, nah oh iya ada tech stock, baru deh tech stock rame lagi. Jadi time frame-nya panjang sih menurut saya. Ya mari bos. Oke bos mungkin ya, karena bos ini ARB sih. Menarik juga nih kenapa di ARB. Coba kita cek. Untuk bos ini kalau nggak salah ada bandar yang buang ya. Ada bandar. Ah iya CD. Jadi di grup pun tadi nanya, Om CD ini siapa sih? Kok dia jualan? Jadi simplinya gini, bos ini salah satu emiten yang terkena efek dari reksadana bermasalah yang terjadi di akhir tahun 2019. Ya. Bener akhir tahun 2019. Anda kalau tahu BOS, kalau tahu NV, kalau tahu Juste, kalau tahu TGRA, Just Sky, dulu ada Deal, ya kayaknya ini aja sih. Ini semua emiten-emiten yang dibeli oleh beberapa aset management yang terkena. Saya nggak tahu nih, saya jujur nggak tahu kasusnya ini kenapa, apakah menyalahi kode etik atau gimana. Tapi intinya ketika sudah ditemukan dan jadi kasus, ini sahamnya semua dilego. Padahal dulu emiten-emiten kayak gini, kalau saya bisa cerita gila sih. Ya, Anda lihat tech stock oke, ini mereka lebih gila lagi digorengnya. Ya, ini Anda lihat nih chartnya nih NV dulu. Kita dulu trading nih di sini. Chartnya rapi banget, nggak ada yang bisa ganggu. Sampai ketika ada satu berita movement, jebret sampai sekarang. Bahkan ya mungkin aja bisa delisting kan si NV. Gitu. Dan tadi Anda tanya siapa? Bos ini juga termasuk sama. Nah, kalau ditanya kenapa bisa ada CD, barang dari mana? Bisa jadi ya aset management ini. Mereka masih pegang, mereka masih coba mau recovery gitu ya. Mereka lihat memanfaatkan momentum emitennya digoreng, dia lepas. Mungkin itu yang terjadi. Jadi ini investor lama lah, saya rasa bandar lama di emitennya. Ya, tapi selagi batu bara masih digoreng, oke sih. Nah, tinggal pantau kalau dia kuat di atas 95 ya. Sebenarnya sih di 100 ya. Dia harusnya sih kuat di atas 100 lah, 99 100. Kalau kuat di atas ini harusnya masih oke. Gitu. Ya mungkin opening dibanting, habis itu nanti closing ditarik. Biasanya sih kayak gitu. Jadi bisa masuk watchlist lah bos untuk besok. DMMX untuk MCAS Group kayaknya udah cukup murah ya. Tinggal Anda yakin aja, kalau Anda yakin prospeknya cicil buy aja. Gitu. Tapi ya bukan berarti besok naik. Nggak sesimpel itu. Dia akan butuh proses, dia butuh buat chart pattern untuk technical rebound. MCAS, Tefas gitu ya, NFCX juga cakep banget. Wow gitu kan. MCAS ya let's see lah. Ya mungkin kalau blue chip udah selesai gitu kan, mungkin mereka bisa digoreng lagi. HKMU udah saya bahas kemarin, tonton aja. Ya, HKMU sudah dibahas kemarin, tonton aja.
tonton aja di menit-menit akhir itu saya udah bahas HKMU. Jadi ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui untuk HKMU. Ya, key poinnya adalah HKMU. Oh, dia nggak ARB ya? Coba cek deh, penasaran juga. Soalnya saya masih ada barang sih. Cuman ya saya nggak apa-apain. Dan ada akumulasi ya. Today ada akumulasi ya. XCYP jualan. Oke, ini retail kayaknya udah pada frustasi. Dia nggak di lock 50 udah bagus. Oke, dia nggak lock 50 itu udah bagus. Ya, Antam, MYTX, AS. Wih, banyak nih. UVCR. Oke, kita bahas yang menarik-menarik aja ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya, saya nggak bisa bahas semua nih. UVCR temporary harusnya cukup berat ya, karena kalau kita lihat di sini udah terlihat divergence juga. Ya. Nggak terlalu kelihatan sih ya divergence-nya, tapi ya intinya udah berat lah. Kenapa? Kalau dia masih berada di push, ini akan potensi correction. Ya, dia akan potensi bahkan di suspend karena dia sempat UMA kan. Jadi kalau Anda yakin prospeknya, cicil lah, tunggu dia udah benar-benar sideways, dia udah rounding, baru cicil di sini di bawah. Kalau buy sekarang kayak agak spekulatif sih. Ya kalau mau beli ya tinggal batasin 40 gitu kan. So far dijaga. Cuman prediksi saya mungkin ada potensi dia dibanting dulu, di dump dulu. Ya buang dulu retail baru mereka akan collect lagi. Gitu. Franco kalah sama Telkom waktu Frank dari 70 ke 170, Telkom nggak kemana-mana tuh. Ya sekarang ya gantian nggak ada masalah. Ya jadi pertanyaannya kayak kurang tepat nih. Kenapa Om S gak pernah nampilin muka sekali zoom pakai topeng? Oh iya, aku nih introvert lah. Artinya saya pun nggak mau cari terkenal. Maksudnya, wah keren nih ada Om Silent, minta tanda tangan gitu. Atau semua orang kenal saya, semua orang tag saya apa-apa, jadi saya diagung-agungkan. Saya juga nggak, bukan apa ya, saya nggak terlalu memikirkan sih hal seperti itu gitu. Makanya ya Anda cukup tahu Silent Trader Academy-nya aja gitu. Anda cukup tahu komunitas yang saya bangun aja. Anda dapat manfaat dari situ udah. Anda nggak perlu say thanks to me, nggak perlu say thanks ke Om Silent, tapi Anda cukup say thanks ke Silent Trader Academy-nya udah cukup bagi saya gitu. Jadi ya mungkin saya agak sedikit beda dengan orang-orang yang lebih nonjolin pribadi. Ya kan enak tuh kalau nonjolin pribadi buat jualan. Itu kan enak ya. Wah, gue mau buka seminar ini, gue buka rekomendasi ini. Tapi saya sih enggak. Karena memang niat saya sih mau ngebantu teman-teman di pasar modal, itu aja sih. Ya, kayak gitu. Ya tapi soon or later saya akan nampilin muka kok. Ya soon or later, cepat atau lambat pasti teman-teman kenal saya. Market setelah Covid, aturan ARA dan ARB mau dirubah ya? Oh iya, pasti akan normal lagi. Sesuai fraksi nanti. Dan kalau udah sesuai fraksi, teman-teman yang nggak disiplin mati pasti. Kenapa? Anda kebiasaan nggak mau stop loss, totalnya closing minus 25%. Wah, pingsan langsung. Ya, baru ARB sekalipun kadang kalian kan panik. Apalagi sekali banting 25%. Tuh saya yakin sih udah kejang-kejang. Makanya mulai dari sekarang belajar disiplin dulu. Jadi nanti ke depannya enak. Ya, Rance itu masih bagus ya. Teknikalnya masih bagus, masih uptrend, bisa di maintain. Atau asal di atas MA 13 masih bagus. BRMS Om kok belum ngekor Bumi ya? Oke, betul. Bumi juga salah satu emiten yang naik, tapi biasanya di bulan Januari. Ya, Januari effect. Saya biasa melihat Bumi itu Desember, Januari digoreng. Tepat. Dan bahkan BRMS juga historical ngikut. Nah, cuman kalau kita lihat Bumi ini kan lebih ke batu bara. Sedangkan kalau BRMS itu lebih ke Cooper. Jadi agak sedikit beda. Ya, itu yang harus Anda pahami. Gitu. Sen per tauran masih bagus. Ini jangka panjang ya. Cuman Sen itu kan mau tender offer di 269 ya. Jadi aku rasa sih harga segini udah bisa cicil-cicil beli sih. Udah cukup murah lah. Menurut saya sih ya. Udah cukup murah untuk Sen. Ya. Oke, mungkin saya rasa itu aja sih ya. Nanti untuk ngobrol-ngobrol kita di grup aja deh. Ya, di grup free aja kita tanya-tanya. Ini kayak banyak banget yang nanya. Intinya jangan FOMO. Buy itu selalu ketika dia koreksi. Ya, atau yang minimal Anda ketika buy dia rally, buy-nya pas breakout aja. Itu lebih aman. Ya.
Oke, film tadi juga kayak lumayan ya, film kayak tadi aku lihat sebentar. Oke, film bagus, apalagi bisa lolos 378 tuh bagus banget tuh film. Cuman ya takutnya besok market koreksi. Anda beli pucuk koreksi, nyangkut lagi. Gitu. Jadi wait and see juga besok lihat market gimana dulu. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you teman-teman semua. Happy Oktober. Ya, happy Halloween istilah kalau dari orang luar sana. Dan good luck, ditunggu join VVIP ataupun STHC-nya. Atau minimal join grup free kami biar kita bisa kenal lebih jauh. Saya tetap salam dari Akarmi, be silent, be patient, be cuan.